Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nugroho Bimosbodo. Saya dari Universitas Negeri Semarang dari Fakultas Hukum angkatan 22 rombel 9 dengan NIM 811142246. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas suatu kasus korupsi yang terjadi tidak lama ini atau beberapa tahun ke belakang, yakni kasus tindak pidana korupsi PT TPPI dan BP Migas atas kondensat bagian negara yang senilai 2,7 miliar US dollar atau kurang lebih merugikan negara dengan nominal sebesar 36 triliun saat ini. Nah, gimana sih proses kronologinya? Nah, pada kronologinya terjadi tindak pidana ini bermula pada tahun 2009. PT TPPI yang ditunjuk oleh BP Migas sebagai penjual kondensat bagian negara, tapi dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan. Penyimpangan itu menunjukkan langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara oleh Raden Priyono melalui penerbitan surat keputusan nomor 267/BP / 2009 S2 tanggal 18 bulan Maret 2009 perihal penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara untuk menunjang pengadaan BBM nasional dilakukan tanpa evaluasi oleh tim penunjukan penjual minyak mentah atau kondensat bagian negara. Walaupun telah diketahui bahwa PT TPPI ini tidak memenuhi syarat umum, yaitu PT TPPI tercatat pada BP Migas tidak memenuhi persyaratan pengalaman kerja, tidak memiliki kemampuan keuangan, dan tidak ada persyaratan kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh BP Migas. Selain itu, PT TPPI tidak memenuhi prosedur yang meliputi pengiriman dokumen atau pengiriman penawaran dari BP Migas, pengembalian dokumen atau formulir penawaran yang telah diisi oleh PT TPPI, termasuk di dalamnya dokumen jaminan pembayaran sebagai salah satu dokumen pendukung dari PT TPPI kepada BP Migas. Proses penunjukan PT TPPI tersebut menyimpang dari surat Kepala BP Migas nomor KPTS /20/BP 0000/2003 S0 tanggal 15 April 2003 tentang tata cara penunjukan penjual minyak mentah. Meskipun diketahui tidak sesuai dengan persyaratan prosedur dan persyaratan yang telah ditentukan, Raden Priyono tetap memerintahkan agar PT TPPI melakukan lifting kondensat bagian negara. Jumlah lifting kondensat bagian negara yang telah dilakukan oleh PT TPPI sejak tanggal 23 Mei 2009 sampai dengan tanggal 2 Desember 2011 sebanyak 33.089.400 barel, yang mana ini bernilai sebesar 2,7 miliar US dollar, yang dalam pelaksanaan lifting tersebut dilakukan tanpa adanya jaminan pembayaran dan tanpa adanya Seller Appointment Agreement atau SAA. Jaminan pembayaran baru dapat disediakan oleh PT TPPI pada tanggal 1 dan setelah adanya rapat pembahasan yang telah dilakukan oleh BP Migas, Kementerian Keuangan dan PT TPPI. Namun demikian, jaminan pembayaran yang telah disediakan oleh PT TPPI ini ternyata tidak mencukupi. Hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 100 ayat 6 PP nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, yang menyatakan bahwa penunjukan badan usaha atau kontraktor sebagai penjual minyak dan gas bumi
bagian negara beserta persyaratannya dituangkan dalam bentuk perjanjian dan surat kepada Kepala BP Migas nomor KPTS 20 BP BP 0000 2003 S0 tanggal 5 April 2003. Nah, sekian dari saya untuk penjelasan tentang salah satu tindak pidana korupsi yang terjadi. Tindak pidana ini tentunya sangat merugikan negara, di mana tadi sendiri dapat merugikan negara dengan nilai 2,7 miliar US dollar atau setara dengan 36 triliun. Tentunya uang ini harusnya bisa didapatkan untuk negara dan digunakan negara untuk membangun, mau itu infrastruktur, membangun pendidikan, ataupun melakukan investasi lain yang dapat memajukan perekonomian yang ada di Indonesia. Seharusnya tindak pidana korupsi ini bisa menjadi pelajaran kita semua agar lebih cermat dalam mengawasi semua tindakan jual beli yang dilakukan oleh BP Migas dan juga perusahaan terkait. Sekian dari saya. Apabila salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.